warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Maritim. Setelah membahas salah satu adat tentang melaut di Sumatera, tepatnya di Aceh, kali ini kita akan membahas tentang hambatan dan juga tantangan yang dihadapi oleh seorang Panglima Laut. Dahulu, di posisi Panglima Laut dipegang oleh figur yang memiliki karisma, wawasan, dan pengetahuan mumpuni di bidang kelautan. Belakangan ini, Panglima Laut tidak lagi selalu dijabat pemimpin yang representatif. Dengan kapasitas yang tidak memadai, tidak mudah bagi Panglima Laut untuk menjalankan fungsi yang diharapkan. Berbagai situasi atas hukum adat, misalnya penangkapan dan penggunaan alat tangkap yang destruktif terjadi. Secara kelembagaan, Panglima Laut tidak mendapatkan akses yang cukup untuk membangun kapasitas pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dari sisi pembiayaan. Tidak ada lagi alokasi anggaran khusus untuk pemangku adat Panglima Laut dan pengelolaan lembaga dari Lu sampai kabupaten. Kebutuhan operasional Panglima Laut mengandalkan pungutan bersumber dari nelayan yang bergantung pada hasil tangkapan. Tidak jarang bahkan biaya harus dipenuhi sendiri oleh Panglima Laut sendiri. Tentu saja tidak mudah bagi sebagian Panglima Laut yang juga hidup dalam keterbatasan. Akibatnya, jabatan Panglima Laut tidak menarik bagi mereka yang berkecukupan. Tantangan lain terkait ketidakjelasan batasan wilayah tangkapan dan pengelolaan antar lo maupun batas antara wilayah adat dan batas administrasi pemerintah. Nelayan menangkap bebas, menangkap ikan di mana saja di seluruh perairan Aceh, sementara dari konteks penyelesaian sengketa, nelayan tersebut akan menganggap dengan Panglima Laut wilayah yang terjadi. Hambatan Panglima Laut. Dalam menjelaskan perannya, Panglima Laut dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin dalam menegakkan adat laut di wilayah tersebut, terutama dalam proses penyelesaian pelanggaran dan juga sanksi. Yang kami berikan atas tantangan dan hambatan yang diterima oleh Panglima Laut. Nelayan tradisional di Aceh saat menangkap ikan di pantai Banda Aceh, ranata laut secara tradisional dikelola oleh Panglima Laut. Mencermati sejumlah tantangan yang dibutuhkan, yaitu upaya hukum yang kelembagaan dan memulihkan Panglima Laut dan mengembalikan peran dan fungsinya sebagai struktur adat untuk memimpin pelaksanaan hukum adat laut. Selain itu, butuh kejelasan peran dan fungsi Panglima Laut kabupaten dan provinsi dalam koordinasi lembaga adat dan pemerintah. Penguatan kelembagaan juga berkaitan dengan internalisasi PONUN nomor 9 tahun 2008 yaitu tentang pembinaan adat istiadat dan KONUN nomor 10 yaitu tentang adat kepada nelayan. Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan ekonomi, kelembagaan dan aparatur Panglima Laut mutlak dibutuhkan agar Panglima Laut dapat melaksanakan fungsinya secara optimal guna mendukung pengawasan pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan. Yang dibutuhkan adalah kerjasama antara Panglima Laut dengan pemerintah, yaitu tentang kejelasan wilayah dan pembagian peran dalam fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai aktivitas yang dapat merusak laut. Sejatinya, kebijakan dan program kelautan perikanan berkelanjutan harus turut menggunakan kapasitas Panglima Laut, nelayan, dan masyarakat pesisir. Panglima Laut semestinya ditempatkan sebagai mitra pemerintah, tidak saja pada aspek pengawasan, namun dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program secara keseluruhan.